أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dahulu kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakrin wa Umaru fi nafarin. Bersama kami terdapat Abu Bakar, Umar dan beberapa orang sahabat yang lainnya. Nafar itu 3 sampai 7 atau sampai 9 orang. Jadi ada para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dari tengah-tengah kami. Lagi duduk bareng, tiba-tiba Rasulullah bangun lalu pergi. Fa'abqa alaina, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama datangnya. Padahal duduknya juga baru. Namun tiba-tiba pergi. Fa wa khashina ay yuqta'a dunana. Maka kami takut, khawatir terjadi sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunana, tanpa sepengetahuan kami. Fa fazi'ana, dan kami merasa cemas. Sahabat begitu, orangnya sensitif, merasakan sesuatu yang di luar kebiasaan Rasulullah dipikirin, merasa cemas. Kok tiba-tiba lagi duduk bareng begini, Rasulullah juga gak lama datangnya, lalu bangun dan pergi. Ada apa nih Rasulullah? Tanpa ngomong sesuatu apapun, para sahabat ngerasa kayaknya ada yang salah nih kita, atau apa nih? Pada berpikiran ada terjadi sesuatu. Itu para sahabat merasa cemas. Fakumna, lalu kami bangkit dari majelis. Fakuntu awwala man fazi'an, maka adalah aku orang yang pertama kali merasakan kecemasan itu. Abu Hurairah di antara orang dari para sahabat yang merasakan kecemasan, kenapa nih Rasulullah tiba-tiba bangun padahal belum lama datangnya. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku keluar dari majelis demi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku merasa cemas, merasa khawatir, aku pergi dari majelis ingin mencari Nabi. Sahabat saking
khawatirnya terjadi sesuatu hampir dicari. Jadi Nabi gak perlu ngomong apa, terlihat sesuatu di luar kebiasaan, sahabat udah tahu. Ini biasa-biasanya sahabat ditinggalkan seperti ini. Maka Abu Hurairah bergegas keluar dari majelis mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ataitu ha'iqan lil ansori, sehingga aku datangi sebidang kebun milik kaum Ansor. Wa dzakara al-haditsa bi qulihi ila qawlihi, dan perawi menyebutkan hadis dengan keseluruhannya sampai pada perkataannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhab, pergilah engkau. Faman laqita wara'a hadzal haiti, maka siapa saja yang engkau jumpai di belakang kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, ia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, mustaqinan biha qalbuhu, dalam keadaan yakin hatinya terhadap hal itu, syahadatnya. Fabasyirhu bil jannati, maka berikanlah kabar gembira terhadapnya, bil jannati, dengan masuk surga. Rawahu Muslimun. Jadi Rasulullah ingin memberikan kabar, siapa saja yang kau jumpai, maksudnya kaum muslimin, dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, termasuk kita semua, dalam keadaan yakin tidak ada Tuhan benar-benar selain Allah, ketahuilah itu menjadikan modal bagi dia untuk masuk surga. Nah, ini masih dalam menjelaskan hadis-hadis rojak atau hadis-hadis harap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat itu menjadi modal kita agar bisa mendapatkan surga. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla mengenai Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Sesungguhnya berhala-berhala itu ya Allah telah menyesatkan banyak sekali manusia. Faman tabi'ani, siapa saja yang mengikuti aku, mengikuti Nabi Ibrahim, fa innahu minni, maka sesungguhnya ia adalah golonganku. Al-ayatan, dibaca ayat itu oleh Rasulullah SAW. Wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Isa sallallahu alaihi wasallam, dibaca lagi ayatnya, in tu'adzibuhum fa innahum ibadun, apabila engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, dan apabila engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Jadi Rasulullah menceritakan kepada sahabat kisah nabi-nabi terdahulu bersama kaumnya. Di antaranya itu kisah Nabi Ibrahim dengan kisahnya Nabi Isa. Ini ada ayat begini, dahulu kaum Nabi ini diperlakukan begini, kaum Nabi ini diperlakukan begini, dibacain sama Rasulullah. Farafa'a yadayhi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, wa qala, seraya berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Setelah dibacain ayat tentang umat terdahulu, langsung Nabi mikirin umatnya, kita semua, sambil berdoa, ya Allah selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Wabaka, lalu Rasulullah SAW menangis.
Faqala Allah azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla berfirman, ya Jibril, wahai malaikat Jibril. Langsung direspon oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan kepada malaikat Jibril, izhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lamu. Pergilah engkau kepada Nabi Muhammad, wa rabbuka a'lamu, sedang Tuhanmu Allah maha mengetahui. Biar Allah tahu keadaan Rasulullah, pergi sekarang temui Rasulullah. Fasalhu ma yubkika, lalu engkau malaikat Jibril tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang menyebabkan dia menangis. Tanya sono, kekasihku Rasulullah sedang menangis. Coba engkau tanya, wahai Nabi, apa yang menyebabkan engkau menangis? Fa'atahu Jibrilu, lalu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Jibril terhadap sesuatu yang telah ia katakan. Wa huwa a'lamu, sedang Allah taala maha mengetahui. Diceritain sama Rasulullah, wahai Jibril, tadi saya kumpul sama sahabat menceritakan keadaan umat-umat terdahulu. Nabi Musa begini umatnya, Nabi Isa begini umatnya, Nabi Nuh yang diabadikan dalam Al-Quran. Apabila engkau menetapkan itu umat Nabi Nuh, niscaya anak-anaknya lahir dalam keadaan kafir. Nabi Nuh ada pesimis juga nih, umatnya luar biasa, munkarnya berat untuk dihadapi. Habisin aja ya Allah itu umat Nabi Nuh, ya habis sampai banjir, satu nggak disisinya sampai sekarang. Karena nabinya udah berkata begitu. Ini kalau sampai ada yang lahir dari umatku bakal jadi kafir lagi. Ini orang yang belum ada udah diserbain jadi kafir. Umatnya Nabi Nuh. Coba lihat Nabi kita Muhammad saat berada di Thaif. Semuanya turun buat nimbukin Rasulullah. Sampai malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, nih gunung mau saya timpain aja ke orang Thaif. Berani-beraninya menyakiti engkau. Apa kata Rasulullah? Jangan. Fa innahu qaumun la ya'lamun. Ini gak ada yang tahu, ini gak ada yang ngerti. Orang kagak ngerti gimana sih? Orang kagak paham. Saya berharap nanti akan lahir anak-anak mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Optimis kalau Rasulullah. Ya benar. Sekarang keturunan-keturunan di Bani Thaif sana yang beriman muslim, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah terhadap umatnya, diceritain itu kepada malaikat Jibril. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, idhab ila Muhammadin, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad. Faqul, dan katakanlah kepadanya, inna sanurdika fi ummatika wa la nasuuka. Sesungguhnya kami akan membuat engkau redha di dalam urusan umatmu, wa la nasuuka, dan kami tidak akan mengecewakanmu. Allah udah jamin, tenang aja ya Rasulullah. Ini Jibril yang nyampaikan bahwa segala macam urusan umatmu Allah akan buat bagaimana caranya kau redha. Apa yang dirodai Rasulullah terhadap kita? Ya keselamatan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan satu karunia kepadamu sehingga engkau redha. Ya itu tadi, dengan kita syahadat sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami tidak akan mengecewakanmu, tenang. Umatmu ini beda dengan umat-umat Nabi terdahulu. Umat Nabi terdahulu sekali dosa azab rapi udah kayak kelihatan lagi batang hidungnya. Coba cari satu daripada umat dari terdahulu yang membangkang, udah nggak ada sisanya. Tapi kalau umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijagain, siapa yang menjagain? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
wasallam, satu-satunya nabi yang mendeklar, satu-satunya nabi yang siap pasang badan buat pelaku dosa besar umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaati di ahli kabairi min ummati, bahwasanya syafaatku khusus ada buat para pelaku dosa besar. Masa kita nih orang yang biadab kelas kakap akan mendapatkan syafaat saya dari umat. Ada nggak nabi yang siap pasang badan buat pelaku dosa besar umatnya selain Rasulullah? Nggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, biar tahu diri gitu. Udah dibelain segitu-gitunya oleh Rasulullah, itu jelas tuh. Kalau kita mau masuk raudhah, sampingnya di atas pelangnya tulis gede banget, syafaati li ahli kabairi min ummati. Pertolongan saya kata Rasulullah ada khusus ahlul kabair, bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, para pembunuh, para pezina, orang-orang yang senantiasa menghabiskan hidupnya dalam maksiat. Nanti ketika mau diazab, Rasulullah pasang badan di hadapan Allah. Jangan. Kalau orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, mudah-mudahan masuk surga. Ini yang para pelaku dosa besar, bagaimana keadaannya nih? Kalau nggak ada yang mau nyelamatin, kagak ada yang selamat itu. Ya pembangkang semua. Ya, tapi dengan tegasnya Rasulullah katakan, itu hadis pendek, tapi buat orang-orang yang merasa bergelimang dosa itu punya harapan. Masya Allah, kita ya betapa bajingannya orang-orang pelaku dosa besar, tapi masih mau diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada lagi yang bisa menyelamatkan kita nanti selain Nabi Muhammad SAW. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Berkata Mu'adz bin Jabal, dahulu saya pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi? Apakah engkau tahu apa itu hak Allah terhadap hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak para hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Qultu, lalu aku katakan, kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad, sesungguhnya hak Allah terhadap para hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Itu haknya Allah. Hamba-hamba menyembahnya dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sembah itu Allah. Jadikan Allah satu-satunya Tuhan, karena itu haknya Allah dan kewajiban kita. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan adapun haknya para hamba atas Allah Ta'ala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, agar Allah tidak mengazab hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apabila kita sudah menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, maka kita mendapatkan hak untuk tidak diazab oleh Allah. Itu hak kita, kata Nabi Muhammad SAW. Fakultu, lalu aku tanya, kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku memberitahu kabar gembira ini kepada manusia, bahwa kita sebagai hamba mendapatkan hak tidak diazab oleh Allah selama kita menetapkan Allah sebagai Tuhan? Qala, Nabi menjawab, la tubasyirhum, jangan dulu kamu beritahu orang-orang, fayattakilu, agar mereka tidak malas beramal. Nanti bersandarkan pada itu aja, ya sudah syahadat Allah Tuhan, ada penjaminan nih. Ya, akhirnya Mu'adz agar tidak dikatakan menyimpan ilmu atau mengumpat ilmu, dikasih tahu juga lama-lama. Tapi di awal-awal hadis ini para sahabat juga dikasih tahu dulu, sehingga dia tidak merasa nyaman dengan keimanannya dan terus beramal. Wa illa, itu keimanan
menjadikan kita sudah mendapatkan hak tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Wa 'anil Bara'i ibn 'Azib radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun seorang muslim yang hakiki apabila ditanya di dalam kuburnya, ia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah makna firman Allah ta'ala, yutsabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat, yang tetap, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia juga di dalam kehidupan akhirat. Kita nih yang muslim hakiki, nanti ketika di dalam kubur sudah mendapatkan jawaban, artinya bisa untuk menjawab dengan kalimat syahadat itu. Kalau benar-benar keislamannya udah otomatis bisa kita jawab. Kalau memang amal kita sudah menjadikan kita sebagai tahap orang yang Islamnya sebagai Islam yang hakiki, karena sudah ada tuh di dalam Quran ayatnya yang menetapkan itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal kafira idza amila hasanatan, sesungguhnya orang kafir apabila melakukan satu kebaikan, udha'ima biha tu'matan minad dunya, ia akan diberikan rezeki dengan kebaikannya itu minad dunya, di dunia. Wa ammal mu'minu, dan adapun orang beriman, fa innallaha ta'ala yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan baginya kebaikan-kebaikannya di akhirat. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan Allah akan memberikannya rezeki di dunia atas ketaatan-ketaatannya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan, sesungguhnya Allah tidak mengurangi, tidak menzalimi seorang mukmin dengan satu kebaikannya. Yuqa biha fid dunya, yang diberikan dengan kebaikannya itu fid dunya, di dunia. Wa yujza biha fil akhirati, dan akan diberikan balasan dengan kebaikannya itu di akhirat. Wa ammal kafiru, dan adapun orang kafir, fayut'amu bihasanati ma 'amilallah ma 'amila lillahi ta'ala fid dunya, ia akan diberikan rezeki dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya karena Allah Ta'ala di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirati, sehingga tatkala ia sudah berada di akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha, niscaya tidak terdapat baginya satu kebaikan pun yujza, yang diberikan biha, dengan kebaikan itu. Ya, sampai sini aja orang kafir urusannya. Nanti di akhirat udah nggak ada lagi balasan-balasan kebaikan. Kalau kita orang beriman, nanti balasannya di akhirat. Maka segala sesuatu yang kita dapati itu bukan balasan, belum. Sedekah kita, ibadah kita, itu balasannya di akhirat. Umpama kita memberikan sedekah lalu datang gantinya, itu bukan balasan, itu pemberian dari Allah. Yang namanya pemberian kapan aja boleh, liwat siapa aja bisa. Ya, kalau seorang muslim balasannya kontan di dunia, ya, kayaknya nggak ada orang susah kita. Karena kita sholat, kita ibadah, ya, kita wirid, kita zikir, kita baca Quran, langsung dibalas gitu oleh Allah dengan segala macam kenikmatan dunia. Gak ada orang susah lagi di tengah-tengah kita. Sekarang banyak orang susah dari kaum muslimin, ya, banyak pak. Orang-orang soleh, ada yang tinggalnya pinggir sawah, ada yang tinggalnya pinggir rel kereta api, padahal tiap malam tahajud. Karena memang dunia bukan tempat balasan, tapi pemberian. Ada Allah yang dikasih, ada yang Allah belum kasih. Jadi bukan balasan yang kita dapat hari ini, pemberian. Balasan nanti di akhirat kita lihatnya.
Kita ngaji begini bukan sekarang dapatnya, nanti balasannya kita lihat di akhirat. Kalau orang kafir kagak ada itu di akhirat, sampai di dunia doang. Dia jangan pakai ngirim orang kafir yang enak hidupnya sebatas sekarang doang. Dia jalan masuk komplek enak banget ya, dia orang-orang kafir umpama ya, rumahnya gede apa jadi sebatas sekarang doang. Itu dalam akhirat lam yakun lahu hasanatun yujza biha, udah gak bisa dilihat lagi ya, karena memang itu janjinya bagi orang mukmin nanti disimpan. Kita lihat, biar sabar makanya untuk melakukan kebaikan, sebab nanti kita akan lihat hasilnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu shalawatil khamsi kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum. Perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai jarin yang mengalir, ghamrin yang deras, ala babi ahadikum, di hadapan pintu rumah kalian. Yautasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin, yang ia mandi dari sungai itu setiap harinya 5 kali. Rawahu Muslimun wal ghamru al katsiru, artinya yang banyak. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim wafat, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, lalu menyolati atas jenazah muslim yang wafat itu sebanyak 40 laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'an, yang 40 orang itu tidak musyrik billahi syai'an, terhadap Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah akan menerima doa dari orang-orang itu. Artinya Allah ampuni dosa jenazah itu. Siapa yang meninggal lalu disolatin oleh 40 orang, maka bagi jenazah itu udah distempel dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau ada yang meninggal ayo sholatin, ada yang bela-belain ngasih ini ngasih itu, ya untuk dapetin ini sekarang beras sampai diampunin dosa, ya nilainya segimana, ini nggak ada artinya ya. Sebanyak itu orang yang menyolatin mempengaruhi bagi keadaan si mayit atau jenazah itu. Bifatfa'na biwarakatihim wa hadina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim